wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, keadaan penuh semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dan pada kesempatan yang sangat semangat ini, Bapak akan sedikit mengulas atau menjelaskan mengenai gaya kolom. Gaya kolom ini merupakan materi yang kedua pada materi listrik statis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, yang pertama, santri diharapkan dapat menjelaskan pengertian gaya kolom dan interaksi antar muatannya. Sedangkan yang kedua, santri diharapkan bisa menjawab atau mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan gaya kolom. Oleh karena itu, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan ikuti langkah-langkahnya, silahkan ikuti dan perhatikan, karena nanti di akhir pembelajaran atau di akhir video nanti akan diberikan satu tugas ya untuk menguji kemampuan apakah sudah memahami mengenai gaya kolom atau tidak. Oleh karena itu kita harus perhatikan dan niatkan dengan hati yang lurus. Mari kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Ya, sekarang kita mulai untuk materi hari ini tentang gaya kolom. Tetapi sebelum ke gaya kolom, Bapak akan sedikit mengulas kembali tentang listrik statis. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Jadi kita ingat kata kuncinya untuk listrik statis itu yaitu tidak mengalir atau tetap. Jadi intinya listriknya itu diam. Kemudian listrik statis timbul karena benda-benda yang beraliran listrik saling berpautan. Berpautan itu bertubrukan ataupun bergesekan atau adanya interaksi antar kedua benda tanpa adanya sumber daya listrik. Jadi ini tidak menggunakan sumber daya listrik. Berbeda dengan listrik-listrik yang ada di sekitar kita yang sering kita gunakan, itu menggunakan sumber daya listrik, misalnya PLTA, PLTN, dan sebagainya. Nah, kalau listrik statis itu tidak dari sumber daya listrik tetapi langsung akibat terjadinya berpautan. Kemudian listrik statis ini berkaitan dengan yang namanya atom. Karena suatu benda itu pasti memiliki sebuah atom. Nah, atom sendiri merupakan suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Jadi intinya dalam atom ini nanti ada inti. Nah, intinya ini nanti ada yang namanya proton dan neutron, sedangkan yang mengelilinginya yaitu elektron. Untuk muatannya, proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan elektron bermuatan negatif. Nah, untuk inti atom sendiri itu kan tadi ya sudah dijelaskan adanya proton dan neutron. Kemudian listrik statis ini ya terjadi karena adanya perpindahan elektron. Jadi nanti elektronnya itu berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya. Nanti misalnya ada yang kelebihan elektron maupun yang kekurangan elektron. Nah, untuk muatannya ya, nah ini ditentukan dengan yang tadi ya, pada proton, elektron, sama neutron. Nah, macam-macam muatan listrik ini nanti akan menghasilkan muatan listrik. Yang pertama muatannya yaitu netral. Netral terjadi apabila jumlah proton di inti sama dengan jumlah elektron di kulit. Jadi artinya kalau netral itu sama jumlahnya ya, baik itu misalnya protonnya 1,
nanti elektronnya juga 1. Nah, pada umumnya benda-benda itu bermuatan netral ya. Misalnya benda-benda di sekitar kita, misalnya pensil, ballpoint dan sebagainya, itu bermuatan netral. Sedangkan selanjutnya ada bermuatan listrik positif. Nah, kalau listrik positif ini terjadi apabila jumlah proton di inti lebih banyak daripada jumlah elektron di kulit. Artinya kalau yang positif ini protonnya lebih banyak daripada elektron, sehingga kekurangan elektron. Ini terjadi karena elektronnya itu berpindah ke benda yang lain, sehingga kekurangan elektron. Kemudian kalau yang negatif atau muatan listrik negatif, ini terjadi jika jumlah proton di inti lebih sedikit daripada jumlah elektron di kulit. Artinya ini kelebihan elektron. Jadi kalau tadi mah yang positif itu kekurangan elektron, kalau yang negatif kelebihan elektron. Jadi elektronnya itu berpindah ya, tetapi yang negatif ini nanti menangkap. Kalau yang positif itu melepaskan, kalau yang negatif itu menangkap. Sehingga elektronnya lebih banyak daripada proton. Misalnya elektronnya 2, protonnya 1. Itu tentang muatan-muatan listrik ya. Nah, untuk selanjutnya, adanya interaksi antar muatan listrik. Ini seperti sebuah magnet. Jadi kalau misalnya listriknya muatannya sejenis, maka akan tolak menolak. Tetapi kalau berlainan jenis akan tarik menarik. Nah, interaksi ini dipelajari atau dijelaskan dalam gaya kolom, seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian untuk cara membuat benda bermuatan listrik, ya, seperti pada sebelumnya ya, yang tadi dijelaskan adanya berpautan. Nah, berpautan ini salah satunya penggosokan atau terjadinya gosokan. Misalnya benda-benda di sini nanti awalnya itu bermuatan netral ya, yang bahan-bahan ini nih. Nanti karena adanya penggosokan atau digosok-gosok, nanti akan adanya muatan listrik, baik itu yang positif maupun yang negatif. Nah, ini sering ada di ujian nasional, oleh karena itu harus diingat ya, minimal hafal yang ada di tabel ini. Misalnya kaca dengan kain sutra apabila digosok-gosok, misalnya kaca digosok kain sutra, nanti hasilnya itu kaca itu akan bermuatan positif, sutra akan bermuatan negatif. Kacanya positif, sutranya negatif, karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Jadi kaca kekurangan elektron, sutra kelebihan elektron. Dan seterusnya ya, tinggal dibaca-baca saja tentang tabel muatan bahan-bahan. Selanjutnya, ini fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tadi ada yang terlewat. Jadi selain dengan penggosokan, terjadi juga listrik statis itu dengan adanya induksi atau terjadinya ini ya, induksi dari muatan yang satu ke muatan yang lainnya. Induksi itu bahasa sehari-harinya didekatkan. Misalnya yang kemarin sudah dipelajari ya tentang yang namanya alat elektroskop. Nah, itu digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik. Jadi nanti yang pertama dengan penggosokan, yang kedua dengan induksi. Nah, selanjutnya fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, listrik statis ini misalnya pada terjadinya petir itu menggunakan listrik statis. Kemudian kalau penggaris atau sisir digosok-gosok ke rambut, maka nanti sisir ini akan menarik potongan kertas yang kecil ya. Misalnya terus kain sutra ataupun balon dengan tangan, nanti bulu-bulu di tangan itu akan terangkat karena adanya muatan listrik. Ataupun misalnya kalau kalian mematikan televisi, nanti ketika mendekati tombol power, tangan kita itu rambut-rambutnya atau bulu-bulunya
akan terangkat. Itu menandakan adanya gejala listrik statis. Jadi ini diingat-ingat saja ya fenomena-fenomena yang berkaitan dengan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya sekarang kita belajar mengenai gaya kolom ya yang lebih khusus. Tetapi kita mengenal dulu penemu gaya kolom, yaitu Charles Augustin de Coulomb. Jadi yang terkenalnya kolomnya ya diambil dari nama belakangnya yang dikenal sekarang dengan gaya kolom. Biasanya orang-orang barat itu atau ilmuwan-ilmuwan barat itu terkenalnya nama belakangnya. Misalnya penemu gaya yaitu Isaac Newton yang dikenal dengan gaya Newton. Oke, ini lahirnya pada tanggal 14 Juni tahun 1736. Kemudian kebangsaannya atau orangnya orang Prancis. Nah, salah satu fisikawan yang berpengaruh dalam kelistrikan. Seperti yang kita ketahui, banyak ya ahli-ahli fisika yang berpengaruh dalam kelistrikan. Misalnya Thomas Alva Edison, yaitu penemu bola lampu, dan yang lainnya. Nah, kemudian sebelum menjadi fisikawan, dia menjadi insinyur militer selama 9 tahun. Kemudian dia dikenal dengan penemu hukum Coulomb yang mengungkapkan adanya gaya interaksi antara benda bermuatan listrik. Nah, kemudian sebenarnya untuk hukum Coulomb ini ya, ini hasil pengembangan dari penemu sebelumnya yaitu Joseph Priestley pada tahun 1700-an. Kemudian pada tahun 1768 diubahlah ya atau diutak-atiklah ya sebuah alat yang bernama torsion balance. Nah, tujuannya untuk mengetahui adanya interaksi antar benda bermuatan listrik. Nah, untuk torsion balance ini ya atau torsion balance ini, ini dikenal untuk sekarang ya sebuah generator Van de Graaff atau namanya generator Van de Graaff. Itu sebuah alatnya. Nah, kemudian untuk muatannya ya sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalnya sejenis tolak menolak, kalau berlainan jenis akan tarik menarik. Nah, untuk ininya kalau sejenis itu akan saling menjauh, sedangkan kalau berlainan jenis akan saling mendekat. Nah, untuk rumusnya sendiri untuk gaya Coulomb ini yaitu F sama dengan K per Q1 kali Q2 per R kuadrat. Untuk F sendiri ya yaitu gaya Coulomb. Sama ya, F itu di mana-mana biasanya gaya. Cuman ada gaya Coulomb, terus gaya apalagi lah banyak ya. Berarti F ini gaya Coulomb, satuannya Newton. Q1 yaitu besar muatan pertama, satuannya Coulomb. Kemudian Q2 besar muatan kedua, satunya juga Coulomb atau C. Misalnya 1C, 2C atau 2 kali 10 pangkat 1C misalnya, dan seterusnya. Kemudian R yaitu jarak antara dua benda, satuannya meter. Kemudian K, K ini yaitu konstanta pembanding. Untuk konstanta pembanding itu angkanya sudah ada ya, sudah tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Jadi angkanya sudah tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, untuk memudahkan dalam rumus ini ya, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi nanti satu contoh soal ini nanti akan diberikan satu latihan. Jadi biar kita bisa ya, terutama kalian ya yang masih tahap belajar, mudah-mudahan nanti ketika diberi latihan akan bisa.
Untuk contoh soalnya, jika ada dua benda bermuatan dengan Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6C dan Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6C dengan jarak 2 cm, berapakah gaya kolom yang terdapat di antara dua benda tersebut? Nah, secara rasional kalau kita melihat soal ini, pasti yang kita pikirkan pertama, wah ada pangkatnya sulit misalnya. Wah ini bingung misalnya. Tapi Bapak akan mempermudah ya dalam kalian memahaminya. Oleh karena itu nanti Bapak akan memberikan dua langkah-langkah. Yang pertama dengan cara biasa, yang kedua dengan cara singkat tapi jawabannya tepat sekali. Oleh karena itu kalian ikuti langkah-langkahnya ya, dan perhatikan jangan sampai terlewat. Karena kalau terlewat akan sulit memahami soal ini. Padahal soal ini kalau dilakukan atau dijawab itu sangat mudah sekali, tidak terlalu sulit. Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu dari soal ini ada apa saja. Seperti dalam fisika ya, harus ada diketahui terlebih dahulu. Berarti diketahuinya apa? Nah, dari soal ini kita bisa melihat ya secara langsung yang diketahuinya ada tulisan Q1 kan sama Q1. Maka tulis Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6C. Sama kan dari ini ya, tinggal dipindahin ke sini. Kemudian Q2 dari sini juga sudah terlihat ya, Q2-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6C. Tinggal tulis ulang. Kemudian R-nya sama dengan 2 cm. Nah, R-nya sama dengan 2 cm atau jaraknya sama dengan 2 cm. Tinggal tulis ulang. Kemudian karena di rumus itu harus ke meter, maka diubah dari senti ke meter. Berarti kalau misalnya pakai konversi tangga matematika atau tangga yang konversi panjang ya, maka nanti akan naik tangga. Naik tangganya 2 tangga. Maka kalau naik tangga 2 tangga maka dibagi 100. Jadi yang 2 ini nanti dibagi 100 hasilnya 0,02 meter. Seperti itu. Jadi yang 0,02 ini hasil dari 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 meter. Nah, kemudian karena diketahuinya Q1 sama Q2 itu ada pangkatnya, maka kita ubah dari bilangan biasa yang 0,02 ini menjadi bilangan berpangkat ya, menjadi bilangan berpangkat. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini dari mana kok ada 2 kali 10 pangkat min 2? Nah, ini gampang ya dengan cara seperti ini. Misalnya kalau angka 10 ya, misalnya 10 itu sama dengan 10 pangkat 1. 100 misalnya sama dengan 10 pangkat 2. Atau 10 kali 10 sama dengan 100. Atau misalnya kalau disederhanakan misalnya seperti ini, yang 10 ini sama dengan 10 pangkat 1 atau 1 kali 10 pangkat 1. Kalau ini berarti 1 kali 10 pangkat 2. Dan seterusnya ya, tinggal dipangkat-pangkatin saja. Terus kalau misalnya 0 atau 0, misalnya 0,1 maka sama dengan ini 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi kalau misalnya 0, itu pasti pangkat min atau pangkat negatif. Berarti kalau 0,01 misalnya ya, maka ini 1 kali 10 pangkat min 2.
Kalau misalnya 0,02 berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Seperti itu. Jadi diubah dari bilangan biasa yang 0,02 meter ini menjadi bilangan berpangkat. Nah, kemudian setelah diubah ya dari bilangan biasa ke bilangan berpangkat, nah, Bapak bersihkan dulu ininya biar rapi. Nah, kemudian ada yang namanya R kuadrat. R kuadrat ini, R yang ini akan dikuadratkan. Nah, berarti R yang ini itu sama dengan kan 2 kali 10 pangkat min 2M. Maka ini dikuadratkan menjadi 4 kali 10 pangkat 4. Nah, 4 yang ini hasil 2 dikuadratkan ya. Ini walaupun nggak ditulis tapi udah kebaca. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kali 10 pangkat 4. Pangkat 4 itu didapat dari min 2 dikalikan dengan min 2 sama dengan 4. Berarti langsung ya udah ketahuan kalau R-nya dikuadratkan menjadi 4 kali 10 pangkat 4. Dikuadratkan ini bukan dikali 2 ya, jangan sampai salah karena kemarin beberapa kelas ada yang salah dalam mengerjakan soal. Jadi dikalikan 2 bukan dipangkatkan. Kemudian K. Nah, walaupun di sini Pak kan di sini gak ada K-nya ya. K-nya mana? Nah, kita harus ingat K itu nilainya tetap karena ini konstanta pembanding. Hasilnya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Seperti itu. Nah, kemudian ditanyakannya apa? Berapakah gaya kolom? Maka ditanyakannya F sama dengan berapa? Berarti ditanyakan F sama dengan titik-titik tanda tanya. Jawab. Masukkan rumus tadi ya, yang rumus gaya kolom itu F sama dengan K terus Q1 kali Q2 per R kuadrat. Tinggal masukkan angka-angkanya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 sama ya, tinggal terus ulang. Q1 nya 4 kali 10 pangkat min 6, Q2 nya 6 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat, yaitu 4 kali 10 pangkat 4. Hasilnya 54 kali 10 pangkat 1 sama dengan 540 Newton. Wah, dari mana Pak ini 540? Bingung. Nah, Bapak akan berikan langkah yang kedua dengan cara tinggal menjumlahkan sama mengalikan sama pembagian. Jadi lebih sederhana ini. Ini cara singkat tapi jawabannya tepat. Ya, pertama, karena di sini ada 10 pangkat ya, maka cara yang pertama itu pangkatnya dijumlahin. Kita lihat. Di sini pangkat 9, 10 pangkat 9, pangkat min 6, pangkat min 6, pangkat 4. Tinggal jumlahin 10 pangkat 9 tambah min 6 tambah min 6 tambah 4. Hasilnya sama dengan 1. 9 tambah min 6 sama dengan 3. 3 tambah min 6 sama dengan min 3. Min 3 tambah 4 hasilnya sama dengan 1. Jadi hasilnya itu 10 pangkat 1. 10-nya ini, satunya ini ya. Seperti itu. Tinggal dijumlahin pangkat-pangkatnya. Jadi lebih gampang. Yang kedua, dikalikan dan dibagi angka yang depan. Misalnya seperti ini. Angka depan itu kan di sini 9, 4, 6 sama 4. Kita hiraukan yang pangkatnya ya, karena tidak menggunakan pangkat, maka bisa seperti ini, 9 kali 4 kali 6 atau ini ya. 9 kali 4 kali 6 sama dengan 216 dibagi 4. 4-nya dari sini ya, sama dengan 216 dibagi 4 sama dengan 54. Atau gini bisa, misalnya 4 kali 6 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6
6 dikali 9 sama dengan 54. Jadi sama saja ya, bisa menggunakan cara yang mana saja. Nah kemudian tinggal digabungkan yang pertama sama yang kedua, atau cara pertama dengan cara kedua. Hasilnya menjadi 54 kali 10 pangkat 1, sama kan tuh. Nah kemudian karena ini 10 pangkat 1, maka langsung ya 54 kali 10 sama dengan 540 Newton. Sama juga hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan cara yang biasa yang ini, ataupun yang Bapak singkatkan dengan cara dekingnya atau cara kilatnya. Silahkan bebas ya menggunakan cara mana saja. Yang penting jawabannya tepat. Nah untuk yang ini sebenarnya ya, kalau misalnya di pilihan gandanya sampai sini juga itu betul. Kadang-kadang juga ada yang sampai sini, tergantung si pembuat soal. Tapi kalau esai, kalau misalnya Bapak ya, kalau misalnya di sininya bilangannya bilangan biasa, maksudnya bukan koma-koma dan pangkatnya pangkat biasa, diharapkan seperti ini sampai sini. Tapi kalau di sininya misalnya 5,4 kali 10 pangkat min 2 misalnya, udah sampai sini aja juga udah betul. Jadi seperti itu ya langkah-langkahnya untuk contoh soal yang pertama. Nah setelah ini Bapak akan memberikan satu latihan soal. Ya seperti ini latihannya. Silakan dicatat, atau yang ini bisa di screenshot dulu ya, atau misalnya di ini, dan silakan latihannya yang ini. Satu soal saja. Tujuannya agar bisa menjawab atau mengerjakan soal seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi soalnya jika ada dua benda bermuatan dengan Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat 8C dan Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4C dengan jarak 6 cm. Terus jika konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2, berapakah gaya kolom yang terdapat di antara dua benda tersebut? Jadi ini sama langkah-langkahnya, cuman ini dibedain angkanya saja sama pangkat. Silahkan nanti dikerjain dan dikirim ke nomor Bapak ya. Maksimal besok ya udah selesai. Jadi pas hari Senin atau pas pembelajaran berikutnya sudah bisa atau sudah memahami materi ini. Jadi ketika ada hitungan selanjutnya sudah bisa. Oke, dari Bapak untuk hari ini penjelasannya sampai situ saja. Ya mohon maaf bila banyak kekurangannya ya. Intinya kalian tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jangan lupa membantu orang tua, ibadah juga, hafalannya juga ditingkatkan ya. Tetap semangat walaupun ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya dan dikirim ke nomor Bapak. Ya dari Bapak dicukupkan saja kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.